Direktorat Pidana Ekonomi Khusus atau Dipideksus Bareskrim Polri memeriksa Panji Gumilang terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Panji Gumilang diperiksa sebagai saksi lantaran kasus dugaan TPPU dan penggelapan dana masih dalam tahap penyelidikan. Selain Panji Gumilang, ada 5 saksi lainnya yang turut dimintai keterangannya atas kasus dugaan TPPU. Sebelumnya Bareskrim Polri menetapkan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun sebagai tersangka atas kasus dugaan penistaan agama. Update dugaan penggelapan dan tindak pidana pencucian uang oleh pengurus Pondok Pesantren Al Zaitun, Saudara Pegi. Bahwa pada hari ini Senin 7 Agustus 2023, penyidik akan melaksanakan interview atas laporan informasi kepada antara lain Saudara Pegi dari Al Zaitun, Saudara IS dari YPI, Saudara MN dari YPI, Saudara ES dari YKBS, Saudara WS dari Zammas, Saudara R dari Zammas, Saudara S. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri ini menjadwalkan pemeriksaan terhadap pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang atas kasus TPPU atau tindak pidana pencucian uang, yang mana memang selain dari Panji Gumilang juga dihadirkan 6 saksi lain, yakni diantaranya ada IS dari YPI, kemudian ada MN dari PI, ES dari YKBS, dan juga ada WS, R, dan S dari Jamas. Dan jika kita melihat memang dari penjadwalan ini harusnya ke-6 saksi dan Panji Gumilang ini sudah dilakukan pemeriksaan di Bareskrim Polri sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan jika kita melihat juga memang sebelumnya ini Panji Gumilang telah ditahan di rutan Bareskrim akibat atau sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama, yang mana memang Panji Gumilang ini ditahan hingga 21 Agustus 2023. Sementara untuk 6 saksi lainnya ini memang kami tidak melihat mereka masuk, tetapi dari keterangan Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan mengatakan memang pemeriksaan ini sudah berlangsung terkait dengan TPPU. Adapun memang TPPU ini nantinya akan menggali begitu terkait dengan pemeriksaan penyelewengan dana terutama di Al Zaitun sendiri. Selain itu jika kita melihat juga memang TPPU ini sudah awal mulanya diungkapkan oleh Menko Polhukam, yakni Mahfud MD, yang mana memang PPATK ini telah melakukan pembekuan 146 dari 367 rekening yang berkaitan terhadap Panji Gumilang Al Zaitun. Dan juga dapat kami informasikan bahwa di sini pemeriksaan masih terus berlangsung dan kami para awak media juga masih menunggu terkait dengan pemeriksaan kali ini, menggali terhadap apakah TPPU ini dan keberlanjutannya terhadap 6 saksi. Dan sampai saat ini pun pihak kepolisian masih belum meningkatkan penyelidikan karena pemeriksaan masih terus berlangsung di Bareskrim Polri. Seorang pria bernama David Tobing menggugat akademisi sekaligus aktivis Rocky Gerung ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan atas dugaan perbuatan melawan hukum. Namun petitum gugatan belum ditampilkan di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Adapun sidang perdana kasus ini dijadwalkan digelar pada 22 Agustus 2023. Sebelumnya, pernyataan Rocky Gerung di kanal YouTube milik Refli Harun mendulang sorotan. Rocky dianggap telah menyebarkan berita bohong dan ujaran kebencian kepada Presiden Joko Widodo. Relawan Jokowi kemudian melaporkan dugaan ujaran kebencian ini ke polisi. Kepala Staf Presiden Muldoko mendukung penuh Rocky Gerung dilaporkan. Muldoko bahkan mengibaratkan Rocky Gerung seperti robot. Jadi kalau saya membayangkan orang pintar nggak punya hati, ya robot itu. Dan robot itu biasanya ada yang mengendalikan itu, ada yang itu meremote. Cari sendiri tuh siapa yang meremote. Sekali lagi saya ulangi, jangan main-main. Ya. Kalau sudah bersinggungan dengan itu, saya akan berdiri paling depan itu. Saya sebagai prajurit biasa mempertaruhkan nyawa di medan perang tanpa kalkulasi.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo angkat bicara. Jokowi enggan ambil pusing menanggapi kritik yang dilayangkan Rocky Gerung. Rocky Gerung, Pak, dilaporkan pernyataan Pak Rocky Gerung. Rocky Gerung sama Refli Harun. Itu hal kecil. Terkait rencana Saya kerja aja. Ya. Pak, terkait rencana apa? Usai kritikan Rocky Gerung membuat gaduh hingga menimbulkan aksi demonstrasi di berbagai wilayah, Rocky meminta maaf. Meski demikian, Rocky menyebut tidak akan pernah berhenti menjadi pengkritik pemerintah. Nah, saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan perselisihan itu berlanjut tanpa arah itu. Tentu saya merasa, kok ini kenapa nggak bisa diselesaikan secara hukum? Jadi sekali lagi saya menyesalkan bahwa persoalan hukum yang dari awal saya katakan ini adalah kritik saya terhadap Presiden Jokowi yang saya ucapkan dengan sangat tajam, dan biasanya saya lakukan itu di mana-mana tuh. Saya tidak mengkritik atau menghina Jokowi sebagai individu, tidak. Karena nggak ada urusan saya dengan Pak Jokowi. Karena itu saya kira Pak Jokowi juga mengerti. Itu yang menyebabkan Pak Jokowi tidak mau melaporkan saya. Meski Rocky Gerung telah memohon maaf, namun gugatan perdata telah dilayangkan dan kepolisian masih mendalami laporan ujaran kebencian Rocky Gerung. Tim Liputan iNews melaporkan.